memiliki kecenderungan untuk menangkap elektron itu tinggi, atau yang kita sebut dengan sifat memiliki sifat elektronegativitas yang tinggi, ya, sehingga perpindahan elektron dari kulit luar atom yang satu kemudian diterima oleh atom yang lain pada kulit luarnya menyebabkan terjadinya atom yang semula dia netral menjadi bermuatan positif dan juga negatif. Kemudian bagaimana kekuatan ikatan ion tersebut? Ya, kekuatan ikatan ion dipengaruhi oleh jarak, ya, atau radius dari masing-masing ion, ya. Semakin jaraknya itu pendek, maka kekuatan ikatan ion tersebut semakin besar, ya. Jadi kalau begitu untuk memutuskan atau menjauhkan kedua ion tersebut dibutuhkan energi yang tinggi atau energi yang rendah menurut kalian? Kalau jarak jari-jari ion itu semakin pendek, berarti dia semakin Tinggi. kuat, ya, semakin tinggi. Ya, ya, baik. Jadi kalian nanti bisa membuktikan teori itu dengan mencari, ya, untuk kelas ini saya belum memberi tugas, ya, jadi mungkin bisa dicatat. Untuk tugas senyawa ionik itu kalian cari titik leleh senyawa ionik NaCl, ya. Kemudian kalau NaCl itu kan kationnya Na, ya, anionnya adalah Cl. Nah, dalam satu golongan, ya, NaCl bandingkan dengan KCl, ya, dibandingkan dengan KCl itu sama-sama satu golongan. Kemudian, ya, jika di sana ada perbedaan, jelaskan alasan perbedaan tersebut. Ya, dijelaskan alasan perbedaannya. Kalian boleh mengutip dari buku-buku kimia atau jurnal, ya. Jadi nanti harus dituliskan referensinya. Kemudian kalian juga membandingkan, ya, ion Cl dengan ion F, ya. Natrium fluorida, ya. Natrium fluorida banyak digunakan di bidang kedokteran gigi, ya. Kalian juga coba cari titik lelehnya dan jelaskan mengapa berbeda, ya. Kalian bisa menjelaskan dari jarak atom atau dalam satu golongan, ya. Itu kalau semakin ke bawah itu apa, fenomena apa, nah itu nanti dikaitkan. Ya. Kemudian tugas berikutnya adalah mencari contoh-contoh obat di bidang farmasi yang di sana ada ikatan ionik. Ya. Misalnya obat antasida. Ya, mungkin kalau ada yang pernah minum obat antasida, silakan dilihat, ya, di komposisinya. Di sana ada Al, OH 3 kali, ya, Mg, OH 2 kali, itu merupakan contoh senyawa ionik. Ya, saya kira itu untuk tugas yang pertama, ya. Nanti mengumpulkannya bareng saja dengan tugas yang berikutnya. Baik. Jadi untuk hari ini kita akan mempelajari ikatan kimia yang lainnya, yaitu ikatan kovalen dan juga ikatan koordinatif kovalen. Ya. Saya akan share screen, ya. Ya, ya, baik. Jadi untuk atom-atom yang memiliki energi ionisasi yang tinggi, dia sulit untuk mentransfer elektron. Demikian juga untuk elemen-elemen yang afinitas elektronnya itu sangat rendah, itu dia juga sulit untuk mengadsorpsi elektron. Nah,
untuk elemen-elemen seperti ini bagaimana dalam pembentukan ikatan kimia? Ya. Sedangkan pada pembentukan ikatan kimia itu pasti akan ada transfer elektron, apakah masuk ke dalam kulit terluar atau dia digunakan secara bersama, ya, untuk membentuk suatu konfigurasi oktet, ya, yang mendekati atau yang mirip dengan konfigurasi gas mulia. Ya, jadi kalau pada ikatan kovalen, ya tentunya seperti ini ya. Jadi masing-masing ya saling sharing elektron sehingga dia memenuhi untuk aturan oktet. Ya. Dan ikatan kovalen ini merupakan ikatan kimia yang sangat kuat, ya, termasuk ikatan kimia yang paling kuat. Ya. Ya. Contohnya di sini pada pembentukan molekul H2. Ya. Jadi untuk ikatan kovalen itu bisa terbentuk dari dua atom yang sama, H2I2, Cl2, ya, sama. Ya. Nah, pada apa namanya elemen tersebut, ya, di sini pada inti atomnya, ya, kalau dia berdekatan, ya, sangat dekat, maka dia akan saling tolak menolak, ya, untuk muatan-muatan yang sama. Ya, tetapi kalau di sana ada nukleusnya, ada elektron, pada jarak tertentu dia akan membentuk suatu ikatan kimia yang stabil, ya, dan akan terbentuk suatu molekul dengan ikatan kovalen. Ya, ini contohnya dua atom H, kalau dia terlalu dekat, dia juga tidak akan terbentuk suatu ikatan. Kalau terlalu dekat, dia akan repulsif, ya, tolak menolak. Kalau dia terlalu jauh, ya, maka juga tidak terbentuk, ya, karena apa namanya jaraknya ini juga kurang, ya, kurang untuk saling tarik menarik antara dua kubu yang berlawanan ikatan. Tetapi ada kondisi tertentu, ya, jarak tertentu, dia energinya ini paling kecil, berarti artinya paling stabil, ya, sehingga akan terbentuk suatu ikatan kovalen. Ya. Ya, jadi seperti ini, ya, H2, ya, ini Cl2, ya, semuanya di sini ikatan kovalen ini untuk membentuk suatu konfigurasi oktet. Ya. Nah, karena pada ikatan kimia ini yang bergeser atau bergerak adalah elektron, maka pada ikatan kovalen ini, ya, pada H2 dan Cl2, distribusi elektron, ya, di antara dua atom yang sama ini adalah seimbang. Ya. Distribusi yang seimbang itu menyebabkan senyawa ini tidak punya dipol, ya, tidak punya sisi polaritas, ya, sehingga dikatakan untuk senyawa-senyawa seperti ini sifatnya adalah non polar, ya, non polar, tidak ada polnya, tidak ada dipolnya, ya, non polar, ya. Biasanya senyawa-senyawa yang bentuknya simetris. Ya, ini contoh untuk tadi H2, ini untuk Cl, ya. Ya, baik. Jadi dari dua orbital P dari Cl, ya, dia akan sharing elektron seperti ini dan membentuk ikatan ikatan sigma, ya, satu ikatan yang ditulis dengan satu apa garis, ya, dan ini merupakan ikatan yang sangat kuat, ya. Selain H2 dan Cl2, ini beberapa atom juga bisa membentuk senyawa kovalen dengan sesama atomnya. N2, F2, Cl2, ya, I2 yang mungkin nanti akan kalian praktikumkan, ya. Jadi ini semua senyawanya bersifat non polar. Ya. Nah, ini kalian dari bentuk apa namanya strukturnya kalian sudah bisa memperkirakan, ya, bahwa ini non polar, ini juga non polar, ini simetris juga non polar. Tapi yang di sini, ya, untuk air dia bentuknya tidak simetris, ya, jadi O-nya lebih
menonjol membentuk suatu sudut. Nah, dengan adanya hal tersebut, maka air ini sifatnya adalah polar. Ya, polar. Ya. Ya. Jadi pada penggambaran ya ikatan kovalen itu dua titik ya elektron itu dua titik itu menggambarkan pasangan elektron ya. Kita bisa menggantinya dengan satu garis ya single bond ya. Kemudian untuk menggambarkannya menuliskan struktur kimianya ya. Ya, baik ini ya. Jadi sekali lagi kalau di bidang farmasi itu tidak banyak ya atom yang digunakan untuk menyusun suatu struktur bahan obat ya. Yang pasti akan ada hidrogen ya, kemudian karbon ya, nitrogen, oksigen ya, kemudian di sini fosfor ya, sulfur dan halogen ya. Beberapa itu ada yang kalium ya, natrium ya untuk garam-garam ya. Ada juga yang Al ya kalau yang apa namanya yang anorganik Al, Mg ya itu saja ya. Jadi kalian tidak apa namanya tidak perlu sulit untuk menghafalkan apa namanya sifat atau kira-kira ikatan kimianya pada obat itu seperti apa ya. Nah, ini C golongan 4 ya, N golongan 5, O golongan 6. Nah, ini akan menentukan berapa tangan yang dapat digunakan untuk membentuk ikatan sehingga dia membentuk suatu oktet. Ya. Ya, baik untuk C berarti dia 4 tangan ya. Untuk N dia membutuhkan 3 tangan. O membutuhkan 2 tangan. Ya. Ya. Ini C, N, O, halogen, dan hidrogen. Ya. Jadi misalnya kita menggambarkan struktur etana, ya, C, etana itu C-nya 2. Nah, untuk menggambarkan struktur kimia seperti ini ada panduannya, ya, atau kesepakatan, ya. Hidrogen diletakkan di pinggir, ya, hidrogen itu diletakkan di pinggir. Ya, kemudian sebagai sentral, ya, sebagai sentral atom itu adalah atom-atom yang elektronegatifnya rendah, ya. Biasanya karbon kita jadikan sentral, ya. Kemudian nanti karbon itu berikatan dengan atom lain yang bersifat elektronegatif, ya. Ya. Ini etana. Jadi karena C tangannya 4, maka yang satu berikatan dengan C yang lainnya. Ya. Apakah ada yang mau ditanyakan di sini? Tidak ada. Apakah suara saya terdengar? Aman, Bu. Terdengar, Ya, Bu, baik. aman. Ya, baik. Ya, saya lanjutkan ya. Sekarang kita lihat yang aset aldehida ya. Jadi karbonnya juga tangannya 4. Tapi di sini ada oksigen ya. Di mana tadi oksigen tangannya 2. Maka antara O dengan C di sini tangannya 2. Nah, C karena 2 sudah dengan oksigen, 1 dengan karbon, maka tangan yang terakhir adalah dengan hidrogen. Ya. Jadi seringkali kita kalau menggambarkan struktur kimia, itu hidrogen tidak digambarkan. Ya, saya kira kalian sudah tahu ya. Misalnya kita menggambar inti aromatis, ya kan? Siklik, kemudian kita beri lingkaran di dalamnya, itu pada masing-masing C-nya sebenarnya kan ada satu hidrogen. Tapi kita boleh tidak menggambar. Ya, asalkan kita tahu bahwa di sana ada hidrogen. Ya, baik. Nah, untuk struktur senyawa ini, ya, karena dia simetris, ya, karbon-karbon, kemudian ada hidrogen, maka ini sifatnya juga non-polar. Ya, non-polar. Sebaliknya, kalau yang di sini ya pada aset aldehida ini ada ikatan rangkap C dan O, ya. Jadi O ini
merupakan salah satu atom yang keelektronegativitasnya tinggi. Apa akibatnya? Jadi pada ikatan C dengan O, distribusi elektron ke arah O. Ya, sehingga kita katakan bahwa asetaldehida ini lebih polar daripada etama. Ya, demikian. Ya, ya baik. Ini saya kira saya lewatkan saja. Tadi sudah saya sampaikan. Ini juga bagaimana kita menggambar suatu senyawa kovalen, ya. Ya, baik. Ya, berikutnya pembentukan ikatan tunggal tadi, ya. Jadi apa namanya? Ikatan sigma. Jadi ikatan yang satu tadi, satu garis tadi disebut dengan ikatan sigma dan merupakan ikatan yang paling kuat ya pada ikatan kovalen. Ya, kenapa demikian? Ya, karena kalau kita lihat apa namanya gambar ini, ya, jadi bisa terjadi overlapping ya antara orbital P membentuk satu simpul yang kuat, ya, demikian juga dengan H2 di sini ya, antara orbital S dan S ini juga simpulnya kuat, maka kita bisa membayangkan bahwa ikatan yang ada di sana itu sangat kuat ya, ikatan sigma. Selain ya orbital P itu bisa membentuk ikatan sigma ya, jika di sana ada ikatan rangkap 2 ya, maka di sana ada orbital yang bentuknya tegak lurus. Ya, bentuknya tegak lurus. Karena dia tegak lurus, maka awan elektron itu ada di bagian atas dan di bagian bawah. Tidak overlapping seperti pada ikatan sigma. Nah, menurut kalian lebih kuat mana ikatan sigma dengan ikatan pi? Sigma. Ikatan Betul. sigma. Ya, betul. Ikatan sigma. Ya, betul. Ya. Jadi, kita bisa menyatakan bahwa senyawa-senyawa yang mengandung ikatan pi, ya ikatan rangkap 2, baik C dengan C, C dengan N, atau C dengan O, itu lebih reaktif secara kimia. Kalau begitu, apakah senyawa-senyawa golongan alkana, ya, alkana, ya, CH saja itu tidak berguna di bidang farmasi? Berguna, ya, walaupun dia tidak reaktif, ya, justru banyak digunakan sebagai pembawa, ya, apakah dia sebagai pelarut, ya, ataukah dia sebagai pembawa pada sediaan topikal, ya, sediaan topikal itu juga senyawa alkana yang rantainya sangat panjang, ya, memang sengaja dipilih yang tidak reaktif supaya tidak bereaksi secara kimia dengan bahan aktif obat. Kalau yang seperti ini, ya, ini ada di bahan aktif obatnya. Ya, kalau yang seperti ini banyak hidrokarbon saja, itu biasanya ada di pembawa atau eksipien. Ya, ya baik. Ya, nah sekarang tadi kita sudah tahu bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan mencapai konfigurasi oktet, maka atom-atom itu akan berikatan dengan atom yang lainnya. Di sini ada 4 senyawa, ya. Manakah dari 4 senyawa itu yang merupakan struktur yang benar sehingga senyawa ini memang ada? Ya, silakan. Untuk senyawa A, ini apakah senyawa tersebut ada? B, C, dan D. Ya, silakan. Ya, sambil dikerjakan saya izin sebentar untuk mengambil pensil. Ya, silakan. Yang D, Prof. Ya,
Ya, Mas Dimas Pratama. Ya, yang B. Ya, Yang, kamu mau oh, jawab maaf, yang B? yang do. D. Ya, Oke. oke. Bagaimana menurutmu? Apakah senyawa ini ada? Menurut saya itu sudah benar, Prof, untuk penulisannya. Ya, ya. Untuk yang D sudah benar. Ya, S dia memiliki dua tangan, di mana masing-masing berikatan dengan satu hidrogen. Ya, oke. Dimas, ya. Dimas Pratama ya sudah benar. Ya, silakan teman yang lainnya. Untuk A, Yang B, apakah senyawa Prof. ini ada? Silakan. Yang B kalau menurut saya juga benar. Ya, yang B, B, ya, B. Fadila Intan. Ya, Yang beta ya, ya, Prof. ya, ya. Mengapa Intan menjawab bahwa B itu senyawanya benar? Nah, Karena atom jawaban I, ini benar. Kenapa? karena atom I itu memiliki 7 elektron valensi, sehingga Ya, untuk memenuhi aturan oktet, atom I hanya memerlukan satu ikatan satu ikatan valensi aja. ya. Dan itu bisa diperoleh dari Cl, ya, yang sama-sama halogen, ya. Sudah benar jawabannya Fadila, ya. Nah, senyawa A dan senyawa C ini apa kesalahannya di sini? Apakah senyawa ini tidak ada? Ya, silakan untuk senyawa A, siapa yang menjawab? Senyawa Untuk ini senyawa ada atau A, tidak? ya, Prof. Ya, Yang senyawa, varisil ya. iya, Siapa namamu? untuk Farhaisil, Paragel, Prof. Fararezil ya. Baik. Iya. Yang A Lebih itu salah gampang ini karena, ya, Fabianus saja ya. Gimana? Yang A ya, itu kenapa? yang A itu salah karena C harusnya punya elektron valensi 4, Prof. Jadi dia Ya, sebenarnya butuh satu unsur Br lagi untuk memenuhi kaidah oktet itu, Prof. ya betul, Mas Fabiano ya. Jadi bisa satu Br atau mungkin hidrogen. Yang penting dia harus ada satu tambahan lagi. Oke, sudah benar jawabanmu ya. Sekarang untuk yang C, silakan. Siapa yang mau menjawab? Prof. Ya, baik, Kevin. Jadi menurut saya yang C itu salah karena F itu memiliki elektron valensi 7, sehingga membutuhkan Ya, satu ikatan saja, Prof. Hanya. ya, betul ya. Harusnya dia HF ya, bukan FH4. Ya, oke ya. Jadi nanti mungkin kalau misalnya soal ini saya keluarkan UTS berarti satu kelas ini dua kelas ya, kelas B dan D ini sudah bisa menjawab semua ya. Oke, sudah benar jawabannya. Ya, ya, oke. Nah, sekarang untuk butena ya. Kita tahu butena itu kalau ada ena berarti dia ada ikatan rangkap dua ya. Nah, sekarang kalau dia strukturnya seperti ini, maka menurut kalian di mana letak apa namanya ikatan rangkap itu? Di sini sebenarnya sudah diberi mention ya, namanya satu butena. Nah, menurut kalian ada di mana? Coba kalau kita lihat, kira-kira di mana yang kurang, ya? Yang tangannya C itu masih kurang. Di C sama Ya, D. ya, ini sudah ada jawabannya ya. Jadi di sini dia hanya tiga, di sini juga tiga, sedangkan di sini empat, di sini empat, sehingga ikatan rangkap itu akan ada di sebelah sini. Ya ini, ya, baik. Ya dari di C nomor satu. Ya, ya. Berikutnya saya kira hal yang sama ya, seperti tadi kita menggambar hidrogen sianida. Ya, bagaimana cara menggambarnya? Ya kita hitung masing-masing elektron valensinya ya dan totalnya berapa di sini. Kemudian seperti tadi karbon kita letakkan di tengah, hidrogen di sebelah pinggir dan karbon ini berikatan dengan atom yang bersifat lebih elektronegatif. Ya, kemudian kita hitung ya kebutuhannya dan di sana nanti kita tahu jumlah atau bentuk struktur kimia dari hidrogen sianida. Ya, seperti ini. Ya.
Nah, ini nanti kalian coba kerjakan ya. Jadi kalau seperti ini nanti kalian betulkan ya. Jadi formula yang benar bagaimana? Apakah sudah benar ataukah masih perlu diperbaiki? Nanti silakan dikerjakan sendiri ya. Ya. Nah, coba kita lihat yang nomor 3 saja ya. Coba identifikasikan posisi ikatan rangka pada metil etil keton. Ya, coba. Kalau pada metil etil keton ini di sebelah mana? Ya. Oh, Muhammad. Muhammad siapa nih tadi yang nulis? Coba Raisa. Ya, Raisa silakan. Untuk soal nomor 3. Siap, Prof. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, Menurut saya itu ikatan antara C dengan O-nya, Prof. Karena itu kurang satu tangan lagi seharusnya pada C ya, dan O. ya betul di sini ya. Ya, oke, Siap. sudah benar. Ya, betul. Ya, baik. Jadi kita lanjutkan ya. Tadi kita sudah tahu bahwa pada senyawa atau dua atom yang berikatan, jika atomnya jenisnya sama, maka distribusi elektron itu akan sama ya. Kalau distribusi elektron sama, maka dikatakan dia bersifat non-polar ya. Momen dipol sama dengan 0. Tidak ada dipolnya ya. Sekarang bagaimana jika dua atom itu berbeda? Ya. Nah, ini contohnya tadi ya. Jadi titik pusat muatan positifnya dan negatifnya berimpitan ya, sama dengan 0 momen dipolnya. Ini contoh yang lain sudah saya sampaikan. Ya, jadi sebenarnya kalau ada atom-atom yang berikatan, mereka akan saling menarik elektron ini ya, tergantung kekuatan keelektronegatifandari atom tersebut. Kalau dia lebih elektronegatif, maka elektron itu akan bergerak ke arah atom-atom yang elektronegatif ya. Kalau ini tampaknya seimbang ya. Ya. Baik. Contoh ikatan dua atom yang berbeda ke elektronegatifannya ya. Hidrogen dengan kloro ya. Kloro merupakan atom golongan 7 yang bersifat elektronegatif ya, sehingga distribusi elektron mengarah ke Cl. Inilah yang dikatakan senyawa itu bersifat polar. Ya, ya. Ini senyawa non-polar, yang ini polar. Ya, saya kira ini sama ya. Jadi arah dari panah ini mengarah ke yang sisi negatif. Ya. Ini namanya momen dipol ya, dipengaruhi oleh jarak. Ya. Jadi uraian ini lebih mudah dipahami jika kita melihat gambar ini ya. Jadi ini tadi air ya, O dengan 2H ya. Ini dia polar ya, momen dipolnya tidak sama dengan 0. Demikian juga dengan NH3. Nah, untuk CO2 ini ternyata momen dipolnya 0. Sehingga dia dikatakan bersifat non-polar. Ya. Mungkin bisa salah satu menjelaskan kenapa ya untuk CO2 ini non-polar, padahal H2O adalah polar. Sama-sama di sini mengikat dua atom yang sama. Silakan. Tadi di depan ya kita ya baik Mbak Nazila, silakan. Terima kasih Bu atas kesempatannya. CO2 dikatakan non-polar karena dari sisi bentuknya yang simetris sehingga saling meniadakan. Ya, betul sekali ya. Jadi kalau kita lihat tadi di depan ya, ikatan CO double bond ya,
dia merupakan ikatan yang polar. Tetapi dalam suatu struktur kimia, jika di sana ada dua atom atau dua gugus yang saling sifatnya bertolak belakang, ya, seperti ini, ya, dia menjadi sifatnya simetris, ya, sifatnya simetris sehingga momen dipolnya sama dengan 0, ya. Jadi dia bersifat nonpolar, ya. Jawabannya sangat tepat, ya, untuk Nazila. Nah, kalau kita lihat ya struktur senyawa ini, ya, CCl4, ya, senyawa ini terdiri dari 4 ikatan C dan Cl. C dan Cl itu sebenarnya merupakan ikatan yang polar. Tetapi kalau dia berikatan C dengan 4 Cl menjadi simetris, dia menjadi non-polar. Kalau salah satu atom klor diganti dengan hidrogen, maka di sana akan ada momen dipol, sehingga kita menggolongkannya sebagai senyawa polar. Tetapi dalam hal penggunaannya sebagai pelarut, ya, senyawa-senyawa yang seperti ini, CH-Cl3, ya, itu dikatakan bersifat semipolar, ya. Karena apa? Karena pada senyawa polar ini itu masih ada atom-atom Cl yang sifatnya hidrofobik, ya, itu sifatnya juga menurunkan kepolaran, ya. Jadi kalau sebagai pelarut nanti ada batasan tetapan dielektrik, ya. Jadi nanti ada yang sebagai pelarut polar, semipolar, atau dia non-polar, ya. Tetapi kalau dari struktur kimianya, ya, kita katakan dia polar atau tidak polar berdasarkan momen dipolnya. Begitu momen dipolnya sama dengan 0, kita katakan non-polar. Tapi kalau momen dipol tidak sama dengan 0, ya, senyawa itu adalah senyawa yang bersifat polar. Ya, begitu. Ya. Ya, baik. Saya teruskan untuk, jadi kita sudah tahu ya di sini air, ya, dia polar karena di sini ada pasangan elektron sehingga dia membentuk suatu sudut, ya, dia tidak simetris, ya. Oke. Ya. Nah, sekarang untuk menyatakan dia ikatan polar atau ikatan kovalen atau dia ikatan ionik itu ada panduannya, ya. Jadi berdasarkan perbedaan keelektronegatifan dari dua atom yang membentuk ikatan. Jika selisih angka keelektronegatifannya itu antara 0 sampai 0,4, maka dia merupakan kovalen yang nonpolar. Tapi kalau antara 0,5 sampai 1,9, kita bisa menggolongkannya sebagai kovalen polar. Kalau di atas 2, maka kita bisa menggolongkannya sebagai ikatan ion. Ya. Nah, ini contohnya antara C dan O, ya, oksigen, angka keelektronegatifannya 3,5, karbon 2,5, selisihnya adalah 1. Kalau 1 berarti dia termasuk ikatan yang polar. Bagaimana dengan Li dan C? Karbon tadi 2,5, Li 1. Selisihnya 1,5. Jadi di sini juga merupakan ikatan yang bersifat polar. Ya, demikian. Nah, kira-kira kita bisa atau tidak menghafalkan angka keelektronegatifan dari masing-masing atom? Ya, kalau saya tidak hafal, ya. Saya tidak hafal. Jadi jika ujian saya tanyakan hal seperti ini, ya, apakah ikatan ini polar atau tidak, maka saya akan memberikan data ini, ya. Saya akan berikan data angka atau nilai keelektronegatifan dari masing-masing atom, ya. Sehingga kalau saya tanyakan apakah antara C dan Br ini
ikatannya bersifat polar atau tidak, kalian bisa menjawab. Nah, silakan sekarang dicoba antara yang B dan C, silakan. Yang A dan D nanti dikerjakan sendiri. Coba silakan. Siapa yang mau mencoba B dan C? Jadi ini sudah ada apa namanya, skala Pauling ya untuk ya baik. Royan, Muhammad Royan. Ya. Baik, Prof. Terima kasih atas kesempatannya. Untuk yang C antara N dan H itu termasuk pada polar kovalen. Karena Ya. selisih N dan H-nya yaitu N memiliki 3,0 dan juga H 2,1. Untuk selisihnya yaitu 0,9, maka termasuk ke dalam polar kovalen. Ya, baik. Ya, baik. Jawabannya sudah benar untuk Royan. Ya, baik. Ya, ya, baik. Untuk pertanyaan B, siapa yang mau menjawab? Ya, baik. Mikaela. Coba, ini selain Mikaela siapa yang ini ya? Selain Mikaela, siapa lagi? Ini tadi Mikaela sudah menjawab ya. Coba yang lainnya. Selain Mikaela. Bilkis. Ya, oke, Bilkis. Jadi izin jawab, Prof. Ya. Untuk yang B itu, yang Li kan itu 1,0, lalu yang Cl itu kan 3. Nah, itu hasilnya itu elektronegatifnya itu 2. Jadinya itu ikatan ionik. Ya, baik ya. Jadi NaCl, KCl, LiCl ya, itu ikatannya ionik ya. Oke, sudah benar ya. Nanti yang lainnya kalian silakan coba sendiri ya. Ini dari dua senyawa ini mana yang senyawanya polar ya. Jadi kita tahu ya di sini ada C dan N ya. N ini memiliki sifat keelektronegatifan yang lebih tinggi sehingga dia merupakan suatu ikatan yang bersifat atau senyawa yang bersifat polar ya. Ya. Nah, pada senyawa kovalen nanti ya kalian akan mempelajari lagi lebih lengkap ya, terutama untuk struktur kimia organik pada semester depan, semester 2 ya. Kalian akan belajar alkana ya, kemudian alkena ya, alkena, alkina, kemudian senyawa aromatis, halida ya, alkohol, eter, kemudian amina ya, kemudian aldehid, keton, asam karboksilat, ester, amida ya, bentuk anhidrida dan juga asil halida ya di semester 2 dan semester 3. Ya. Baik, jadi dari dasar pembentukan ikatan kovalen itu dia bisa membentuk struktur-struktur tertentu ya, sehingga kita mengenali banyak sekali apa namanya gugus fungsi ya, di sana terbentuk dari ikatan kovalen ya. Baik. Nah, senyawa kimia ya, keberadaannya itu atau stabilitasnya itu dipengaruhi oleh beberapa hal ya, ini terutama yang tadi berikatan kovalen ya. Ada yang dipengaruhi oleh temperatur, ya, cahaya, adanya oksigen, ya, kemudian juga kelembapan, tekanan, kondisi asam ataupun kondisi basa. Ya, nah, karena adanya apa namanya faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas senyawa, ya, maka kita juga harus berhati-hati dalam hal misalnya penyimpanan obat. Ya, penyimpanan obat, di mana obat itu juga merupakan suatu senyawa kimia. Apalagi dalam hal sudah dalam bentuk sediaan, itu ada bermacam-macam senyawa kimia. Ya, jadi pabrik obat itu biasanya sudah memberikan mention, ya, perhatian tempat penyimpanannya harus demikian, 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 dan itu harus kita ikuti supaya
struktur bahan kimianya tetap, ya, bentuk sediaannya itu juga tidak mengalami perubahan, ya. Baik, saya coba ambilkan contoh yang mungkin apa namanya kalian pernah menggunakan, ya. Nah, ini untuk vitamin C, ya. Baik, ya. Ini juga dia sangat mudah untuk mengalami perubahan warna, ya, jika kena cahaya, ya, sehingga sediaan yang ada vitamin C itu biasanya di toko-toko disimpannya di tempat di sebelah dalam, ya, di sebelah dalam. Ya. Nah, ini senyawa amoksisilin, ya. Saya kira sudah tahu semua ya fungsinya apa senyawa amoksisilin ini, ya. Sebagai antibiotik, Prof. Ya, betul, ya. Jadi senyawa ini adalah senyawa antibiotik, ya. Nah, apakah kalian pernah menggunakan amoksisilin ini? Pernah, Prof. Pernah, Prof. Ya, baik, baik, ya. Apakah kalian pernah minum sirup amoksisilin? Biasanya untuk amoksisilin kalian minumnya dalam bentuk sediaan apa? Tablet, kapsul, atau sirup? Tablet, ya. Tablet. Baik. Ya, baik. Nah, untuk pasien ya yang mengalami kesulitan dalam hal menelan obat, maka tugas kalian sebagai farmasis itu memikirkan bentuk sediaan yang dapat diterima oleh pasien. Ya, jadi salah satu alternatifnya adalah membuat sediaan dalam bentuk sirup sehingga pasien itu lebih mudah untuk menelan. Nah, ini terutama untuk pasien anak-anak. Ya, sehingga amoksisilin selain sebagai kita gunakan dalam bentuk tablet ataupun kapsul, ya, ada juga dalam bentuk sirup. Ya. Nah, sekarang kalau kita lihat struktur dari amoksisilin ini, ya. Jadi di sini ada ikatan yang namanya ikatan amida antara C dengan O ini. Jadi di sini ikatan amida. Ikatan amida ini juga ada di dalam cincin beta laktam, ya, di mana ini merupakan cincin yang sangat penting, ya, sebagai antibiotik dari amoksisilin. Jadi dia nggak boleh rusak, ya, nggak boleh rusak. Ya. Sedangkan keberadaan air yang ada di sirup itu bisa merusak. Jadi kalau begitu bagaimana caranya? Ya. Kita harus membuat sirup, ya. Senyawa ini tidak stabil dengan air. Nah, kira-kira senyawa ini kalau melihat strukturnya, apakah dia merupakan senyawa yang larut dalam air? Ya, kita coba lihat ya. Jadi untuk senyawa hidrokarbon itu lebih dari 3 atom karbon itu kelarutan air sudah menurun. Apalagi di sini ada 6. Ya, jadi dengan melihat adanya inti bensin di sini, apalagi di sini juga ada siklik-siklik, maka kita bisa menyimpulkan senyawa ini tidak larut dalam air. Jadi kalau membuat sirup, dia dalam bentuk apa kalau dia harus dicampur dengan air? Dalam bentuk serbuk, Prof. Ya, serbuk, kemudian dicampur dengan air. Jadi suspensi. Ya, betul, Pak Irunisa. Dalam bentuk suspensi. Ya, jadi itu merupakan campuran yang heterogen. Ya, baik. Ya, jadi kalau begitu bagaimana caranya? Caranya adalah jika pasien itu sudah sepakat untuk beli amoksisilin dalam bentuk dry sirup kering, ya, maka pihak apotek baru akan mencampur air ke dalam botol yang sudah berisi dry sirup. Ya. Jadi dicampurnya ya pada saat mau digunakan. Ya. Supaya apa? Supaya tidak terlalu lama ini kontak antara air dengan dengan amoksisilinnya. Ya. Jadi amoksisilin ini, air ini
hanya sebagai pembawa supaya obat itu bisa lebih mudah masuk ke dalam ya mulut ataupun ke dalam saluran cerna dari pasien ya. Jadi tidak melarutkan ya. Jadi kalian jangan membayangkan yang amoksisilin ditambah air kemudian dikocok sampai 1 hari ya nggak akan larut ya. Jadi nanti bentuk sediaannya adalah suspensi ya. Nah, nanti mungkin kalian nanti sebagai apoteker ya atau sebagai mahasiswa farmasi sudah ada tetangganya atau mungkin mamanya atau mungkin kakaknya yang punya anak kecil tanya. Jadi kalau sudah dalam bentuk sirup amoksisilin ini, berapa lama obat ini bisa disimpan? Kira-kira 2 kalian minggu. menjawabnya bagaimana? Maharani? 2 minggu. Ya, apa alasannya 2 minggu? Karena kalau sesuai dengan daya use date-nya itu kalau misalnya suspensi itu adalah 2 minggu setelah kemasannya dibuka. Ya, baik. Ya, baik. Ya. Jadi, untuk sirup amoksisilin ini ya air yang digunakan itu jumlahnya 60 mili yang harus ditambahkan. Ya. Sehari kalau anak-anak itu minumnya 3 kali 1 sendok teh ukurannya 5 mili. Jadi berapa lama amoksisilin ini sebenarnya harusnya habis? Silakan. 4 hari, Prof. Iya, betul. Rohman, ya. Iya. 4 hari. Ya, Soalnya kan betul. 4 hari. Sekali minum 5 mili dikali 3. Iya. Iya, Berarti betul. sehari 15 mili. Iya. 60 dibagi 15, 4 hari. Iya, betul. Ya, betul sekali. Ya. Karena obat ini harus kita habiskan, jadi tidak boleh minum kemudian disimpan. Ya, mungkin kalau yang tadi 2 minggu itu obat-obat yang bukan tujuannya antibiotik. Ya, jadi setelah dibuka bisa disimpan selama 2 minggu. Kalau di sana ada keterangannya demikian. Untuk sirup amoksisilin berbeda, ya karena kita harus menggunakan rutin selama 3 hari. Ya, 1 botol itu berarti dia 3-4 hari harus kita habiskan. Ya, jadi kalau sudah dibuka kemudian kita campur dengan air, kalau pasien tanya ini bisa digunakan berapa hari, maka kalian sudah bisa menjawabnya. Jadi diminum teratur sehari 3 kali 1 sendok teh, maka obat ini akan habis selama 4 hari. Ya, jadi nggak boleh disimpan, diminum 2 kali, kemudian disimpan. Nanti kalau hangat lagi atau ada apa yang dikira, apa yang pasien mengira itu obatnya adalah amoksisilin, nanti diminum lagi. Tidak demikian, ya. Jadi kalian nanti sudah bisa menjelaskan sebagai mahasiswa farmasi atau sebagai nanti kalian berprofesi sebagai seorang apoteker, ya. Ya, baik. Sampai di sini, apakah ada yang ditanyakan sebelum saya lanjutkan dengan ikatan kovalen koordinasi? Tidak ada, maka saya lanjutkan ya. Jadi untuk ikatan kovalen koordinasi ini sebenarnya hampir sama dengan ikatan kovalen ya. Ini dalam hal memenuhi kebutuhan aturan oktet ini juga digunakan elektron secara bersama ya. Tetapi kalau di sini elektronnya itu berasal dari salah satu atom saja ya, salah satu atom saja ya. 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 Atom yang bagaimana? Ya, atom yang memiliki pasangan elektron bebas ya, dapat diberikan pada atom lain yang orbitalnya itu kosong atau hanya dipenuhi separuh saja oleh elektron ya. Jadi di sini akan ada ikatan kovalen koordinasi. Jadi kapan terbentuknya? Yaitu satu atom ya memiliki pasangan elektron bebas atau bermuatan negatif
atom yang lainnya itu kosong atau separuh orbitalnya sudah penuh, yang separuh masih kosong. Ya. Ya, jadi nanti ada kompleks ion ya yang terdiri dari metal kation ya dan juga ligan ya. Ligan yaitu molekul yang memiliki pasangan elektron bebas dan ion atau ion. Ini contohnya ya. Ini contoh dari ligan ya. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya dia memiliki pasangan elektron bebas atau dia bermuatan negatif ya. Nah, untuk pembentukan ikatan kovalen koordinasi ini dia mengikuti reaksi asam basa Lewis. Jadi karena ligan ini bisa mendonorkan elektron, maka ligan ini yang berperan sebagai basa Lewis. Ya. Nanti ada penggolongan ligan tergantung jumlah atom yang memiliki pasangan elektron bebas atau yang bermuatan negatif. Ya, jadi nanti ada yang dinamakan monodentat, itu berarti di situ hanya satu. Ya, mono artinya satu, berarti hanya satu atom yang memiliki pasangan elektron bebas atau bermuatan negatif. Kalau di sana ada dua, maka kita sebutnya bidentat. Kalau lebih dari itu, kita bisa sebutnya polidentat. Ya. Sebaliknya, untuk metal atom, ya biasanya dari logam transisi. Nah, di sana dia bisa menerima elektron dan dia bertindak sebagai asam Lewis. Ya. Nah, ini juga ada bilangan koordinasi ya yang menjelaskan berapa jumlah ya, atom yang mendonorkan elektron. Ya, di sini N-nya ada 2, jadi bilangan koordinasinya 2. Kalau di sini N-nya ada 4, maka bilangan koordinasinya 4. Ya, dan seterusnya. Ya. Nah, ini tadi, ya kalau di sini, kalau H2O, berapa jumlah atom yang memiliki pasangan elektron bebas? Pada H2O, hanya 1 oksigen saja. Pada NH3 hanya 1, yaitu nitrogen saja. Sehingga H2O dan NH3 disebut monodentat ligan. Sedangkan pada senyawa yang di bawah, ya etilen diamin, ya di sini yang memiliki pasangan elektron bebas ada 2 atom N. Sehingga senyawa ini disebut sebagai bidentat ligan. Ya, jadi nanti misalnya kalian membaca soal manakah yang bidentat ligan, misalnya saya tanyakan demikian, maka kalian lihat di dalam struktur kimia tersebut berapa jumlah atom yang memiliki pasangan elektron bebas atau bermuatan negatif. Ya, ciri-cirinya. Ya, nah ini contoh lain, contoh polidentat ya pada etilen diamin tetraasetat. Ya, jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya atom sebagai donor elektron. Ya. Jadi ini digolongkan sebagai polidentat. Apa fungsinya di bidang farmasi? Ada atau tidak fungsinya? Ada. Karena tadi dia kemampuannya berikatan dengan logam, ya logam transisi termasuk logam berat, maka senyawa eta ini digunakan sebagai antidotum. Nah, ada yang pernah mendengar antidotum? Ya, untuk penawar racun. Racun, ya betul, Mbak Hairunisa ya. Anti racun, racunnya apa? Racunnya logam berat. Ya, di apotek ada sirup eta ini. Ya,
Jadi dia nanti seperti ini, ya, dia akan seperti cakram, ya, seperti cakram yang di tengah-tengah itu adalah logam beratnya. Nah, ini sudah ada contoh-contoh obat yang dengan prinsip ikatan kovalen koordinasi, ya. Jadi dia membentuk sebagai ligan, ya, untuk menangkap atau berinteraksi dengan logam-logam berat. Ya. Nah, ini di dalam tubuh kita juga ada, ya, yaitu hemoglobin, ya. Jadi logamnya adalah ion ferro, ya. Ligannya ini banyak ini, ya. Nah, hemoglobin ini di dalam tubuh fungsinya apa? Ada yang ingat? Fungsi hemoglobin sebagai pengikat Oksigen. oksigen, betul. Ya, betul. Ya, pengikat oksigen. Ya. Nah, di bahan alam ini juga ada struktur yang mirip dengan hemoglobin, yaitu klorofil, zat hijau daun. Ya, hanya dulu mungkin waktu kalian masih kecil atau mungkin sampai sekarang ya, ibu sering menganjurkan kita untuk mengkonsumsi sayuran-sayuran yang berwarna hijau, ya, karena pada klorofil itu ada, ya, bentuk kompleks koordinasi seperti ini, Mg berikatan dengan ligan, ya. Nah, kalau dia masuk ke dalam tubuh, Mg ini bisa dipergantikan, ya, dengan Fe yang ada di dalam tubuh kita, ya, sehingga dia juga akan membantu dalam mengikat oksigen, sehingga kita akan lebih segar, lebih sehat, begitu ya. Nah, sehingga ini adalah salah satu manfaat ya kita mengkonsumsi sayuran hijau, ya. Ya, baik. Ya. Kemudian di bidang analisis farmasi, ya, pengetahuan tentang tentang pembentukan ikatan koordinasi ini atau kelat ini juga digunakan untuk melakukan determinasi penghitungan, ya, kadar logam berat, ya, menggunakan reaksi ETA tadi, ya. Nah, kenapa perlu dilakukan determinasi logam berat, ya? Karena logam berat ini merupakan salah satu cemaran yang harus dihindari, ya. Apakah dalam proses kemasan itu ada logam yang masuk ke dalam obat atau ke dalam makanan, maka di sana diperlukan suatu pengujian kadar logam berat, ya. Nah, reaksinya yang digunakan adalah atau kita melakukan suatu pengambilan ekstraksi dari bahan alam, ya, di mana tempat tumbuh dari bahan alam itu tempat yang dekat dengan tempat sampah. Di sana mungkin berbagai macam sampah ada di sana. Nah, kita cek apakah pada ekstrak itu juga terkontaminasi dengan logam berat yang ada pada lingkungan tempat dia tumbuh. Ya. Ya. Nah, yang lainnya apa? Nah, yang lainnya juga, kalau kalian melihat seperti ini, maka di sini ada rongga-rongga, ya. Ada rongga-rongga, ya. Rongga-rongga ini, ya, ini bisa kita buat, ya. Nanti kalau kalian sudah mungkin semester 5 atau 6, ya, kalian belajar tentang drug delivery system, ya, di mana ada obat-obat dengan sifat yang khusus sehingga dia harus dilindungi, ya, dia harus disalut. Maka salah satu proses melindungi stabilitas obat itu adalah dengan pembentukan kelat ini, ya. Jadi ada OH-OH, ada ligan, kemudian ada logam di sini, sehingga dia akan saling silang, ya. Dia akan saling silang, ya. Dan di sana ada rongga-rongga yang bisa dimasukin oleh obat-obat. Jadi obatnya akan ada di dalam rongga tersebut, ya. Ya, ini adalah prinsipnya. Nanti penggunaannya di bidang farmasi kalian akan lebih memahami lagi di semester-semester yang akan datang, ya.
Jadi nanti kalau tiba kalian mempelajari tentang pembuatan poloksimer, ya, misalnya seperti itu, atau mikrosfer, ya, yang dimana sediaan itu harus bisa disemprot masuk ke dalam rongga paru kita. Ya, ya, mungkin ada yang sudah pernah atau belum ya menggunakan apa namanya Ventolin, ya. Jadi dia disemprot, ya. Obat itu harus bisa masuk dan dia tepat, ya, di dalam rongga paru, dia baru dilepaskan. Nah, itu nanti akan menjadi keahlian kalian sebagai seorang farmasis, ya. Baik. Jadi bukan hanya saya beri informasi kemudian tidak ada fungsinya, ya. Insya Allah ini nanti akan bermanfaat pada semester-semester di atas, ya. Baik. Nah, ini ada soal, ya. Nanti kalian kerjakan, tetapi ini ternyata bukunya belum saya upload, ya. Jadi yang saya upload itu Farmakope Indonesia dan Fundamental Chemistry of Organic Compound kalau tidak salah, ya. Jadi yang Fundamental Chemistry ini nanti akan saya upload menyusul, gitu. Ya, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Sebelum saya lanjutkan sebentar, ya, karena mohon maaf saya mungkin tidak bisa selesai di 8.40, saya akan selesai lebih cepat di 8.15, ya, karena saya akan bergerak ke stasiun. Ya, Azhara silakan. Baik, terima kasih atas waktunya, Prof. Saya ingin bertanya, jika dalam kefarmasian, bagaimana ikatan kovalen dan kovalen koordinasi yang sudah tadi dijelaskan dapat membantu menjalankan mekanisme kerja obat yang nantinya akan bekerja di dalam tubuh? Terima kasih. Ya, baik, baik, Mbak Azhara, ya. Baik, jadi untuk yang ikatan kovalen, tadi antara lain fungsinya adalah dalam hal pengembangan obat, ya. Jadi kita sudah punya struktur kimia obat, ya. Kemudian ternyata setelah dilakukan aktivitasnya masih lemah, ya. Atau kita sudah mendapatkan bahan kimia dari alam, ya. Kemudian kita uji, ternyata lebih kuat obat yang sudah beredar, ya. Maka kita harus melakukan suatu modifikasi struktur. Nah, reaksi-reaksi kimia yang terjadi pada senyawa obat tersebut yang tadi aktivitasnya masih lemah, di sana melibatkan ikatan kovalen. Begitu, Mbak Azhara. Ya, salah satu fungsi ikatan kovalen ini dalam bidang farmasis. Yang kedua, ya, setelah obat itu atau senyawa kimia itu terbentuk, ya, bagaimana supaya dia disebut sebagai bahan aktif? Maka dia harus bisa berinteraksi dengan reseptor. Ya. Interaksi obat reseptor umumnya adalah merupakan intermolecular force yang akan kita pelajari sebentar lagi. Ya. Nah, kalau ikatan kovalennya bagaimana? Nah, interaksi antara obat dengan enzim atau reseptor yang melibatkan ikatan kovalen itu biasanya digunakan untuk membunuh. Misalnya pada obat-obat kanker. Ya, di sana ada obat siklofosfamid, ya, di sana prinsipnya adalah alkilasi, jadi menambahkan gugus alkil pada sel kanker sehingga sel kankernya sudah berubah, kan, ini apa namanya sifat atau susunan DNA-nya, maka dia akan tidak bisa berproliferasi lagi, mati. Atau dalam pengobatan antibakteri atau antibiotika itu biasanya juga melibatkan ikatan kovalen antara obat dengan reseptornya. Demikian, Mbak Azhara, ya. Sedangkan tadi ikatan koordinasi fungsinya apa? Loh, tadi kan sudah saya jelaskan, ya, bisa sebagai antidotum, ya. Tadi ada keracunan logam berat, kita beri sirup ETA. Nah, di sana akan terjadi interaksi ikatan kovalen koordinasi antara ETA dengan racunnya. Ya, yang lainnya apa? Ya, seperti tadi juga barusan saya jelaskan, ya, dalam hal pengembangan sediaan farmasi. Ya,
Misalnya tadi pembuatan sediaan apa yang ini untuk tujuan pengobatan pada paru-paru. Nah, di sana ada bentuknya harus sferis, ya bentuk mikro, tetapi tidak boleh terlalu kecil. Kalau terlalu kecil malah dia akan gerombol. Nah, obat-obat dijebak di sana juga menggunakan prinsip dari ikatan kovalen koordinasi. Demikian, Mbak Azhara. Terima kasih, Prof. Ya, baik. Eduardo, ya, ada yang mau ditanyakan? Terima kasih atas kesempatannya, Prof. Di sini Ya, saya mau tanya, Prof, tentang ikatan kovalen. ya, Di slide-nya ini dijelaskan bahwa ikatan kovalen ini sangat kuat, ya, 40 sampai 140. ya. Nah, itu eh, pada tubuh manusia itu enzim bisa memutuskan ikatan kovalen pada reaksi metabolisme. Itu apakah kekuatan ikatan kovalen ini ada faktor yang mempengaruhi atau gimana, Prof? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, ya, Eduardo. Ya, pertanyaannya sangat baik. Ya, jadi kita katakan ikatan kovalen itu kuat, itu atau terkuat itu kita membandingkannya dengan ikatan kimia yang lainnya, ya, ikatan ionik, ya, ikatan kovalen koordinasi, ya, jika dibandingkan dengan ikatan-ikatan tersebut, ikatan kovalen ini merupakan ikatan yang kuat. Artinya apa? Jika kita diamkan saja pada kondisi yang normal, maka dia tidak akan terjadi perubahan struktur kimia. Ya, tetapi kalau dia sudah masuk ke dalam tubuh kita, ya, di mana di dalam tubuh kita itu ada berbagai macam enzim, ya. Nah, salah satunya adalah pada saat obat itu masuk, ya kan, dia sudah diabsorpsi, distribusi, maka nanti pada tahap berikutnya akan ada enzim-enzim yang bertugas memetabolisme obat tersebut. Ya, jadi merubah dia supaya dia lebih larut air, sehingga kita mudah untuk mengeluarkan obat itu dari dalam tubuh kita. Nah, pada struktur kimia di mana di sana ada ikatan kovalen, ya, kalau ada enzim yang khusus, misalnya enzim esterase, maka dia akan mengarah atau memutus ikatan kovalen yang di sana ada gugus esternya. Begitu antara lain. Oke, Eduardus. terima kasih banyak, Prof. Ya, ya, baik. Ya, baik. Apakah masih ada yang ditanyakan? Ya, Isa. Ya, Isa. Ada yang mau Baik, Prof. ditanyakan, Isa? Iya, Prof. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Tadi Prof sudah menyebutkan bahwa sediaan obat dalam bentuk suspensi seperti sirup amoksilin hanya bertahan maksimal 4 hari. Lalu bagaimana Prof untuk obat yang bentuknya dalam sediaan tablet? Berapa batas lamanya untuk dapat disimpan? Karena mengingat sediaan obat dalam bentuk tablet ini umumnya dibungkus oleh aluminium. Terima kasih, Prof. Ya, baik. Ya, baik, Isa. Ya, baik. Jadi untuk sediaan obat itu sudah ada apa namanya pengujian di industri farmasi, dia bisa disimpan dalam berapa lama, ya. Dan di sana dikatakan sebagai informasi yang kita dapatkan adalah expired date (ED), yaitu menyatakan obat itu berapa lama. Ya, umumnya mungkin 2-3 tahun. Ya, tapi kita harus melihat dari ED yang ada pada kemasan obat tersebut. Ya, oke, sampai di situ, Isa. Baik, Prof. Terima kasih. Ya. Nah, sekarang untuk amoksisilin ini berbeda, Isa. Ya, berbeda karena apa? Karena pada amoksisilin, ya, obat itu sudah dibuka, kemudian kita mencampurkan air di sana sejumlah tertentu, ya. Dan kalau dihitung, kalau ini diminum dalam dengan apa namanya aturan waktu yang sesuai dengan apa yang dituliskan oleh dokter, maka obat itu hanya 4 hari saja sudah habis, ya kan? Kecuali kalau minumnya sekali minum berhenti, sekali minum berhenti, dan itu juga cara minum yang salah.
Ya, jadi 4 hari tadi tergantung dari volume yang ada pada sirup tersebut. Begitu Isa ya. Baik, Prof. Ya, baik. Satu lagi tadi pertanyaannya bagus ya. Untuk obat yang dibungkus dengan aluminium foil, ya, ada aluminiumnya gitu ya. Maka di sana ya komposisi yang ada dalam obat itu harus dipastikan tidak bereaksi dengan kemasannya. Ya, jadi dipastikan dia tidak bereaksi dengan kemasannya. Jika memang diinginkan kemasannya itu adalah aluminium foil. Begitu. Ya. Jelas, Isa? Jelas, Prof. Terima kasih, Ya, Prof. baik ya. Baik. Jadi jika nanti kalian sebagai seorang apoteker ya kemudian kalian sebagai penanggung jawab obat di industri ya, kalian mau melakukan suatu pemilihan kemasan, maka sifat-sifat obat kalian juga harus tahu ya. Kemudian sifat kemasan juga tahu sehingga kalau ini kita bungkus jangan sampai malah menambah cemaran di dalam obat yang berasal dari kemasan. Ya, baik. Nah, ternyata ini sudah jam 8.15 kita tidak jadi lanjut. Ini masih ada pertanyaan. Ya, silakan Maharani. Mungkin ini terakhir ya, terakhir. Ya, silakan. Izin Prof, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya, seiring berkembangnya desain obat modern, bagaimana prinsip ikatan kovalen dan koordinatif kovalen dapat dimanfaatkan dalam rekayasa struktur molekul untuk meningkatkan efektivitas terapi maupun mengurangi efek samping obat, Prof. Terima kasih. Ya, baik. Jadi saya kira jawabannya sama seperti yang tadi ditanyakan oleh teman sebelumnya ya. Jadi sekarang itu teknologi farmasi sudah berkembang sangat pesat ya. Jadi obat dengan tujuan organ-organ tertentu itu sudah bisa dilakukan oleh banyak industri obat, dan saya yakin nanti kalian juga akan menjadi salah satu ya yang ikut dalam proses pengembangan obat tersebut ya. Jadi salah satu tadi yang saya contohkan ya. Jadi dalam pembuatan ini sediaan yang untuk obat-obat yang dia rusak, ya gampang rusak oleh enzim yang ada di dalam lambung, ya atau dia kondisi-kondisi yang ada di dalam tubuh kita, maka obat itu harus dibungkus. Ya, salah satu proses pembungkusan obat itu melibatkan tadi, ya pembentukan ikatan kovalen koordinasi. Kita manfaatkan bahan-bahan kimia yang banyak mengandung ligan, jadi banyak OH-OH-nya, ya. Kemudian kita campur dengan logam, ya, yang aman untuk tubuh. Contohnya apa? Contohnya kalsium, ya. Jadi misalnya selulose, ya banyak OH-OH-nya dicampur dengan CaOH. Supaya apa? Supaya O dari selulosa itu membentuk ikatan kovalen koordinasi dengan Ca, ya, dan obat bisa dibungkus di dalamnya. Itu salah satu pengembangan dalam sediaan obat di farmasi. Saya kira demikian, Mbak Maharan. Yang lainnya sudah saya jawab pada pertanyaan sebelumnya. Ya, demikian. Cukup, Maharani? Cukup, Prof. Terima kasih, Prof. Ya, baik ya. Jadi dalam